Shalom ibu-ibu. Gimana ibu-ibu kan tahu diajari kalau yang mimpin sudah di atas mimbar itu sudah mau mulai. Jadi tidak ada lagi omong-omong. Nanti kalau sudah pulang disambung lagi. Kalau memang masih kangen ya, datang agak pagian. Ya, kita datang sini untuk menemui Tuhan Yesus. Selain kita seneng ya, kangen. Hampir 2 tahun ya, enggak kumpul ya. Jadi kalau kumpul, wah banyak yang mau diomong ya. Makanya video ke gereja. Jadi ketemu sampai konco-konco. Amin. Selamat sore ibu-ibu, bapak ada bapaknya. Nanti bapaknya enggak disapa pulang, enggak ada yang khotbah. Ya, bapak ibu yang hadir di tempat ini, yang dikasih Tuhan, juga yang mengasihi Tuhan. Ya, juga yang ibu-ibu sekarang yang di rumah ya, secara online ya. Mereka juga setia loh. Bukan Tuhan bukan hanya melawat yang datang aja, tapi yang di rumah juga. Karena yang di rumah juga anaknya Tuhan. Ibu-ibu semua anaknya Tuhan. Kita mempunyai Bapak yang maha kuasa, Bapak yang maha kasih. Ya, apa kabar ibu-ibu, bapak ibu? Luar biasa. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai persekutuan sore hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Kita nyanyikan satu lagu. Kami naikkan syukur padamu. Kita masuk dalam doa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami puji. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah bersekutu di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami ini apa Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan Yesus kasih setiamu, kasih anugerahmu, kasih karuniamu yang memampukan kami sampai hari ini kami ada. Terima kasih ya Bapa, berkati persekutuan kami ini ya Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir. Bukan dengan kekuatan manusia kami bisa melakukan semuanya ini. Tuhan, jamalah hati setiap kami. Firman yang Dikau sampaikan Tuhan, boleh menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Berkati persekutuan kami ini ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan Yesus, kalau bukan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir di rumah. Mereka juga dengan segenap hati mereka, dengan penuh ucapan syukur mereka mengikuti persekutuan sore hari ini. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan berkati mereka satu persatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan semua doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ibu-ibu kita nyanyi ya. Kita nyanyi lagunya sudah pernah kita nyanyikan dengan sukacita. Jadi ibu-ibu datang bukan dengan hati yang berat.
berat ya hatiku, susah. Enggak, kita datang, kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita ya. Kita nyanyi segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan. Ayo. La puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Semua nyanyi. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu memang semua nyanyi tepuk tangan, tapi tidak ada senyumnya. Aduh, rasanya nyanyi ini terpaksa ya. Nanti aku ndak nyanyi, pas Mbak Ili suruh nyanyi dewean. Ya toh, jadi ya nyanyi ya. Ya, tapi ndak ada rasa sukacita, senyum ndak ada. Ayo, seperti biasa. Ini kan sudah lama, tunggu sebentar. Sudah lama ya. Nanti kalau saya tangannya ke sini yang nyanyi mana? Kalau saya ke sini tangan saya yang nyanyi. Kalau saya tangannya ndak ada, ndak kuat semua. Siapa yang nyanyi? Cok Ili. Kalau gini, oh salah. Kalau gini semua nyanyi, kalau gini Cok Ili yang nyanyi. Ya, ingat ya, ya salah tak hukum. Ini kan dulu pasti kita nyanyi seperti ini. Tapi kan sudah lama mungkin ibu-ibu lupa. Ya, tapi enggak loh. Makin usia kita makin tambah, kita makin dikasihi Tuhan. Selain kesehatan, juga ini hikmat yang dari Tuhan. Kita ndak pekun, ndak ada di sini yang pekun. Amin. Bu ada, bu, sampai ada sing namamu siapa ya? Kok lali ya, mateng. Itu Cok Ili lupa. Ya, yuk 1, 2, 3.
lumayan. Tapi ada yang salah. Ya, tapi enggak apa-apa. Kan sudah lama enggak nyanyi seperti itu ya. Lain kali pokoknya kita konsentrasi. Ya, enggak ngantuk tau sekarang. Tadi sih ngantuk-ngantuk loh ya. Jam gini memang jamnya tidur, ya. Tapi sekarang semua sudah enggak ngantuk tau. Yuk kita nyanyi lagi ya, kita muji Tuhan ya. Hati kita gembira ya hari ini. Kita nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Kalau kita gembira tentu kita hati ini sukacita penuh nyanyian, kepingin nyanyi, kepingin apa, betul enggak? Oh enggak ada yang ngomong. Betul enggak ibu-ibu? Ya kalau sudah jawab gitu nanti nyanyi ya. Kalau yang enggak nyanyi berarti hatinya itu susah, sedih ya. Jadi enggak mau nyanyi ya. Yuk memang sangat berat ya pakai masker ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian untuklah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Dialah Tuhan, Tuhan namanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, oh, oh. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Waktu ibu-ibu nyanyi gimana? Hatinya sukacita enggak? Apa betul-betul hati kita dipenuhi oleh puji-pujian? Nah, waktu kita nyatakan namanya siapa? Namanya Yesus, teriak Yesus, Yesus, Yesus. Itu semangat sedikit. Kita panggil nama Yesus. Yesus dengar. Percaya ibu-ibu, Yesus hadir di tengah-tengah ibu-ibu saat ini. Ya, Dia senang mendengarkan ibu-ibu memuji Dia. Tapi bukan memuji dengan mulut asal-asal aja, tapi kita memuji keluar dari hati kita. Betul-betul hati kita dipenuhi oleh pujian, oleh sukacita, damai yang dari Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya minta semua dengan semangat ya. Iku penuh nyanyi, penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Oh, 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 haleluya, haleluya. Upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Ibu-ibu tahu, lagu ini, puji-pujian ini sering dinyanyikan apa? Anak sekolah minggu. Tidak apa-apa. Tuhan kan mau kita jadi seperti anak-anak lagi. Anak-anak itu polos. Tidak seperti orang yang sudah dewasa itu, akalnya akeh. Ya toh, akalnya banyak.
Ya toh, tapi anak kecil itu kan polos, disuruh nyanyi ya nyanyi, disuruh gini ya gini. Kalau sing tuwek-tuwek, oh ojo ngatur aku kon. Ya toh, itu ya. Dan ibu-ibu kita nyanyi lagi satu lagu, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi lengkaplah kalau kita datang ke rumah Tuhan hanya puji-puji tapi tidak dengarkan firman Tuhan tuh rasanya kalau tidak lengkap ya. Kita nyanyi lagi satu lagu, lalu kita mengundang ya yang sudah tidak asing lagi ya, yang setia hamba Tuhannya, yaitu Pendeta Chandra ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita nyanyi sebuah lagu lagi. Kenal Yesus, hatiku senang. Ya, betul. Siapa yang kenal Yesus, hatinya yang senang nyanyi. Sing ndak kenal Yesus, hatiku ndak seneng. Aku soalnya ndak kenal Yesus, bukan anaknya. Ndak usah nyanyi, pulang aja. Ya, yuk kita nyanyi semua. Kenal Yesus, hatiku senang. Bisa toh semua? Nyanyi itu dengan sukacita, direnungkan. Artinya betul ndak kenal Yesus itu hatiku senang. Apakah betul di dalamnya itu ada hidup yang manis ya? Dan Yesus itu telah mengubah kita. Ya toh, menjadi ciptaan yang baru, kita baru. Mari ibu-ibu, kita, aduh bapak ibu, bapak ketinggalan terus enggak apa-apa. Bapak kan pendeta, wis pinter ya. Ibu-ibu enggak disapa ya enggak ngamuk. Tapi ibu-ibu ya enggak disapa, namanya enggak dipanggil aja, lain kali enggak datang. Kemis depan enggak datang. Masuk aku datang enggak disopo. Itu loh, itu tuh. Ibu-ibu, tapi bapak enggak usah dipanggil, tetap duduk kok sampai pulang. Ayo ibu-ibu kita nyanyi. Kenal Yesus, hatiku senang. Hatiku laku diubah, jauh dari dosa, hatiku senanglah. Kenal Yesus, hatiku senang, di dalamnya hidup manislah. Diubah jauh dari dosa, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Kenal Yesus, ku diubah jauh dari dosa, hatiku senanglah. Selamat sore ibu-ibu. Kita bersyukur kita boleh berjumpa secara onsite atau ada yang di rumah secara online. Kita boleh bersama-sama berjumpa baik secara tatap muka ataupun virtual untuk bersekutu bersama-sama. Saya yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberkati persekutuan kita pada sore hari ini. Amin. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali berhimpun bersama-sama dengan saudara seiman kami. Baik kami berhimpun di gereja ataupun kami berhimpun di rumah kami masing-masing, kami boleh bersama-sama beribadah di dalam wadah PWK Febe di tempat ini. Tuhan, kami sungguh bersukacita pandemi ini boleh sedikit demi sedikit mulai berkurang dan kami boleh bertatap muka sekalipun ada ibu-ibu yang mengikuti secara online. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi kerja dari Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama.
Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, tema khotbah saya hari ini adalah melayani Tuhan dengan kasih kepada sesama. Melayani Tuhan dengan kasih kepada sesama. Ibu-ibu bisa memperhatikan demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pergi atau jalan-jalan ke sebuah tempat perbelanjaan, saya yakin kita akan menjumpai toko-toko di sana memperlakukan pelanggannya itu dengan baik, ya. Ketika kita jalan-jalan ke Pasar Atom, kita lihat baju, belum kita beli, pelayan toko itu akan bertanya, boleh dicoba koce, begitu ya, boleh di fitting, begitu ya. Kalau tidak cocok tidak apa-apa, begitu ya. Coba kalau pelayan toko itu ngomong gini, toko apa enggak? Lega toko deken ngono ya. Saya yakin toko itu tidak pernah akan dikunjungi oleh pelanggan toko. Betul atau betul? Betul ya? Saya yakin setiap kita ketika kita datang ke sebuah tempat ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bahkan ketika kita pergi ke tempat makan, ya, saya yakin kita ingin berjumpa dengan pelayan yang ramah, pelayan yang menguasai. Kalau ditanya, ini nasi goreng apa? Dia bisa menjelaskan dengan baik, begitu ya. Terus kemudian ini capcay isinya apa? Dia menjelaskan dengan baik. Meskipun pelanggannya itu cerewet, tetap dia menjelaskan dengan baik. Nah, itu yang dinamakan dengan pelayanan yang baik. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayanan itu ya menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita melayani karena kita telah mendapatkan teladan dari Allah kita yang telah mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Dan hari ini Bapak Ibu ya, kita belajar mengenai pelayanan dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 ini. Apa sih artinya kita melayani? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai pelayanan, kita melakukan sesuatu itu berada di dalam konteks akhir zaman. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam bagian ini adalah bagian akhir dari surat Petrus yang pertama ini.
Dan kalau kita melihat tubuh dari surat Petrus ini terdapat dari pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Jadi boleh dikatakan bagian kita ini adalah bagian terakhir. Nah, kalau bagian terakhir berarti ini adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Petrus kepada penerima surat ini supaya apa? Mereka bisa menjalankan apa yang dipesankan. Ibaratnya ini adalah wasiat begitu ya. Kalau wasiat itu mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalankan. Dan di dalam akhir bagian dari surat ini, Petrus menuliskan harapannya bagi setiap kita. Wasiat itu berisi harapan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Apa itu? Bahwa Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ketika ibu-ibu mendengarkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ibu-ibu langsung berpikir apa? Wah, mari ngene kiamat, begitu kan? Wah, mari ngene bumi ini akan berakhir. Nah, tidak salah pemikiran itu. Tetapi kalau kita berusaha menempatkan diri ya berada di dalam konteks penerima surat pada waktu itu, ya, kita akan mengerti bahwa akhir zaman itu berbicara bukan mengenai akhir dari segala sesuatu, bukan. Ya, memang ya kalau kita berbicara akhir zaman itu adalah kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, tidak salah. Tetapi ketika Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau saya ngomong kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ibu-ibu pasti bisa ngomong juga, opo nih sing cedek Pak, opo nih sing deket. Tuhan Yesus nggak datang-datang, betul nggak? Bahkan sudah berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang meninggal dunia dulu. Tuhan kok tidak datang-datang? Lalu ini apa artinya? Nah, menurut seorang penafsir, ya, frasa kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini menunjuk ke akhir zaman. Ibu-ibu sekarang ini akhir zaman atau bukan? Hah? Iya, Bu Ilif jawab iya. Ibu-ibu yang lain ini akhir zaman atau bukan? Akhir zaman. Kalau kita masih diizinkan hidup 30 tahun lagi, berarti 30 tahun lagi akhir zaman atau bukan? Ya, kalau 30 tahun lagi akhir zaman, berarti sekarang ini akhir zaman bukan? Ayo. Loh, ini katanya sudah dekat. Nah, deketnya ini di mana, gitu ya? Nah, seringkali kita mempunyai asumsi yang salah bahwa dekat itu sesuai dengan waktu kronologis yang akan terjadi, betul ya? Nah, tetapi orang-orang pada waktu itu memahami begini. Kapan akhir zaman itu? Akhir zaman itu adalah ditandai ketika Yesus telah naik ke surga, beberapa waktu yang lalu kita peringati ya, dan dia akan turun kembali. Masa itulah yang disebut dengan akhir zaman. Apakah Tuhan akan segera datang? Iya. Kapan itu kita tidak pernah tahu. Dan Petrus tidak ingin mengajak kita untuk menghitung kapan Tuhan itu datang. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah apa? Hiduplah dengan benar dan baik di akhir zaman itu. Karena kita akan menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, bukankah Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat? Nah, dekat ini sampai mana? Nah, itu kesalahan berpikir kita. Ya, kerajaan Allah sudah datang? Ya. Kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi realisasinya itu sepenuhnya dinyatakan ketika apa? Ketika Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Yohanes Pembaptis ketika dia melayani Tuhan, ketika menyampaikan firman Tuhan, selalu mengatakan apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Saat ini kita hidup di dalam sebuah zaman ya, di mana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan Petrus tidak ingin kita cuma berdiam diri, tetapi dia ingin supaya kita melayani dia di masa-masa akhir ini. Seringkali kan kita berpikir bahwa pelayanan ini kita lakukan sebagai sebuah ungkapan bahwa kita ini anak Tuhan. Tidak salah. Ya, tidak salah itu. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa pelayanan ini adalah bagian dari rencana penebusan yang telah Allah lakukan di dalam sepanjang sejarah. Kenapa kita pergi memberitakan Injil? Oh iya, supaya nanti omaku ndek kono gede, gitu kan? Lek Pak Chandra gak memberitakan Injil, rumahnya tipenya RSSSSSSSSSS duwowo, gitu kan? Tetapi lek aku memberitakan Injil, banyak jiwa yang dimenangkan, S tambah sedikit. Apakah seperti itu konsepnya? Bukan. Kita seringkali berpikir bahwa kita mendapatkan sesuatu, betul nggak? Kenapa kita melayani? Supaya dapat mahkota kemuliaan. Kenapa kita melayani? Supaya dapat penghargaan di surga. Memang kita akan dianugerahi mahkota kehidupan. Tetapi motivasi kita melayani Tuhan bukan cuma mengejar mahkota kehidupan itu. Karena apa? Tetapi karena kita ingin berbagian menggenapkan rencana Allah di dalam menebus umat pilihannya. Jadi kita melayani ini Bapak Ibu, kita itu ambil bagian di dalam rencana penebusan Allah yang nanti akan digenapkan ketika Kristus Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita melayani dengan motivasi seperti itu? Ya, seringkali kan orang datang ke gereja karena apa? Take it for granted. Aku mau ikut Yesus kalau aku mendapatkan sesuatu. Aku tidak mau ikut kalau aku tidak dapat apa-apa. Betul ya? Aku mau melayani kalau aku mau dapat sesuatu. Aku tidak mau melayani kalau aku tidak dapat sesuatu. Itu adalah motivasi yang keliru. Tetapi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kalau kita boleh melayani, kita itu ambil bagian di dalam rencana penebusan Allah yang telah Allah rencanakan dari kekal sampai kepada kekekalan itu. Melayani itu ya, senang atau susah, ibu-ibu? Senep atau senang? Banyak dipuji atau banyak diamui? Hah? Kalau sama Bu Ili tadi banyak diamui ya. Tidak mau nyanyi ya kan? Diamui. Senang atau senep? Banyak senepe, betul nggak? Pelayanan itu dibayar atau enggak? Hah? Sukarela ya. Kalau dibayar itu kerja. Kalau pelayanan itu tidak dibayar dengan uang, tetapi sudah dibayar oleh apa? Oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa pelayanan kita itu gratisan. Bukan. Pelayanan kita itu dibayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, kalau kita tidak melayani, kita sudah terima pengorbanan Kristus. Kalau orang Tionghoa bilang apa? Daikoven. Artinya apa? Bang Haji Roma Irama bilang terlalu, begitu kan? Jadi kita harus sadar, kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini sadar bahwa dunia dan segala isinya semakin lama semakin rusak dan semakin bejat. Tadi siang ketika saya menjemput anak saya mendengarkan di radio Suara Surabaya. Dunia ini akan mengalami krisis pangan. Loh, artinya apa? Kita harus mulai mikir bahwa beras ke depan itu akan nggak ada. Nah, saya mikir, lelek beras iku wis gak ono, kini meh mangan apa, betul nggak?
Saya ngomong sama anak saya, ayo mari gini ya, mulai belajar mangan telo, mulai belajar mangan kentang, betul nggak? Pemerintah sudah mulai mencari alternatif pengganti beras yang dapat menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Ini loh kondisi kita. Kita hidup di dalam zaman akhir. Kalau kita lihat ya, beberapa pulau di Indonesia akan tenggelam. Mau sampai kapan kita terus berada di dalam posisi nyaman, enak, datang gereja, ya gedungnya ASEAN gitu ya. Sementara masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tugasnya siapa yang pergi memberitakan Injil? Melayani mereka. Musuh Suwanto. Jemaat itu apa? Jemaat itu anak Tuhan. Musuh Suwanto hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, maka hamba Tuhan harus kerja, betul nggak? Anak Tuhan, anak eseng bayari hambanya. Apakah konsep itu betul? Tidak. Siapakah yang harus pergi memberitakan Injil untuk mereka? Ibu-ibu dan saya. Semuanya. Karena kita memang hidup di akhir zaman dan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di akhir zaman itu. Oleh karena itu, melayani itu memerlukan pengorbanan, memerlukan dedikasi dan loyalitas, meskipun nggak dibayar atau nggak digaji. Terkadang kita harus keluar uang untuk pelayanan, betul nggak? Untuk datang ke gereja, kalau nggak punya transport, mobil gereja nggak bisa jemput, kita harus keluar uang untuk angkot, naik Grab, betul nggak? Itu pengorbanan. Apakah pengorbanan itu adalah sesuatu yang membuat hati kita itu bisa sakit? Tidak, karena Kristus telah menjadi teladan bagi setiap kita, yaitu ketika Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Coba kalau Kristus hitung-hitungan sama kita, betul ya? Percuma aku nebus Pak Chandra ini. Wong ditebus jeketek wonge koyok ngene, kan? Apakah Kristus seperti itu? Enggak. Kristus tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dan di masa akhir zaman ini, ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua, mari kita melayani Dia dengan sukacita dan lebih giat lagi. Kanan kiri ini loh, ya, masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan, betul nggak? Mari kita melihat ada sebuah urgensi bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan hidup, betul atau betul? Rektor STT Saat, ya, Pendeta Daniel Lukas Lukito, secara mendadak dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang tahu usia kita sampai berapa lama? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan urgensi seperti ini. Marilah kita hidup untuk melayani Tuhan, karena kita hidup di akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah melayani Tuhan, lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadi motivasi kita di dalam melayani Tuhan? Jawabannya adalah kasih yang sungguh-sungguh. Itu adalah sebagai motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca surat Petrus ini, ya, orang yang menerima surat ini bukanlah orang yang hidupnya itu enak-enak, gitu ya. Kalau hari Sabtu bisa pergi ke Pasar Atom, Minggu bisa pergi ke Tunjungan Plaza, jalan-jalan, bukan. Tetapi orang yang hidup pada masa itu adalah orang yang hidup di dalam pencobaan dan kesulitan. Kenapa? Karena mereka itu seringkali dijadikan kambing hitam oleh Kaisar Nero. Karena keberadaan mereka dikaitkan dengan apa? Orang-orang Yahudi. Tentu saja keberadaan orang-orang Yahudi ini bertentangan dengan orang-orang Romawi. Karena mereka gagal untuk menangkap orang-orang Yahudi, yang jadi kambing hitam adalah orang-orang Kristen. Nah, ibu-ibu bisa memahami ya betapa sulitnya kehidupan mereka pada waktu itu. Hal ini membuat mereka menjadi apa? Ilfil kalau zaman sekarang itu. Artinya apa? Mau melayani itu wes gak ada gairah lagi. Kasihnya itu sudah menjadi dingin, tidak ada kehangatan di dalamnya. Tetapi
Petrus mengingatkan mereka supaya mereka mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat saling menguatkan, mereka dapat saling melayani. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan apa? Tetapi yang terutama apa? Kasihilah sungguh-sungguh. Mari kita perhatikan kata kasihilah sungguh-sungguh. Nah, Petrus menuliskan perintah ini dengan sungguh amat baik. Kata kasih yang digunakan adalah kasih agape, kasih yang kuat, kasih yang dalam, kasih yang tulus. Dan kalau kita baca di dalam bagian awal surat Petrus ini, kasih itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat 1 Petrus ini. Misalnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 ya. Di sana dikatakan apa? 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga, perhatikan ya, kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kalau ada kasih yang sungguh-sungguh, berarti ada kasih yang tidak sungguh-sungguh. Kasih yang cuma pura-pura. Nah, Petrus tidak ingin kita melayani dengan kasih yang pura-pura itu. Orang mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan orang yang mengasihi Tuhan dengan pura-pura kelihatan enggak? Akan kelihatan. Akan terbukti dan akan terbongkar semuanya kalau memang kita tidak mengasihi dia dengan setulus hati. Ya, jadi perhatikan. Kasih yang ditulis dalam bagian ini adalah kasih agape. Kasih yang kuat, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang dalam. Sama seperti kasih yang telah dinyatakan oleh Allah kepada setiap kita. Yaitu ketika dia mati berkorban di atas kayu salib. Makanya Petrus mengatakan ini, karena kasih itu menutupi segala dosa. Ya. Kapan kasih itu menutupi segala dosa? Yaitu ketika Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Kita orang-orang berdosa bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Enggak bisa. Tetapi karena kasih Kristus itu, kasih itu menutupi dosa kita. Sehingga dosa kita tidak diperhitungkan lagi kesalahannya, tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya oleh Allah. Saya paling jengkel kalau di gereja itu ya, senengane eker-ekeran ya. Opo saya sing digolek nang gereja itu, betul nggak? Kita melayani itu loh, dapat apa? Betul nggak? Entuk medali nggak di akhir tahun? Ndak entuk. Paling ya dipuji, betul nggak? Gitu ya sih, ono sing eker-ekeran, ono sing tukaran, gara-gara namanya salah tulis saya gegeran, begitu kan? Saya itu heran. Kalau kita melayani dengan tulus, nggak usah ributkan semuanya itu, betul nggak? Saya kemarin diundang oleh salah satu gereja, di dalam surat ditulis penginjil Chandra. Mosok aku sampai kono ngomong, aku iki wis pendeta. Nggak perlu kan? Buat apa sih status kita? Ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Mau ditulis pendeta, mau ditulis penginjil, mau ditulis bapak, ya terserah, betul ya? Yang penting kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah, ketika ibu-ibu melayani di sini, apakah kita melayani dengan kasih? Kalau Allah telah membuktikan kasih-Nya dengan mengirim anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, pertanyaannya adalah, kasih seperti apa yang telah kita tunjukkan ketika kita melayani Tuhan melalui wadah persekutuan wanita di tempat ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat sungguh, kata sungguh-sungguh. Ya,
Nah, kata sungguh-sungguh ini dari kata Yunani ektene yang berarti begini. Ibu-ibu tahu ya, seorang yang berlari maraton itu ya, ketika dia berlari, kalau kita lihat di TV itu ya, tangan itu lah goyang ngabe. Ya, maksudnya bukan tangan ini goyang gini, bukan, tapi di dalamnya ini melok-melok goyang, betul ya? Nah, goyangnya itu karena apa? Karena kan ini dia itu menarik semua ototnya, betul ya? Makanya orang mari lomba, mari olahraga, tangan, kaki, badan itu kesel kabeh. Karena apa? Otot-ototnya itu ditarik sampai maksimal sehingga dia dapat berfungsi secara maksimal. Nah, kata sungguh-sungguh itu seperti itu. Ketika kita mau mengasihi, kasih ini kan sudah kasih yang tulus, kasih yang murni, ditambahi dengan kata sungguh-sungguh. Kamu harus ditarik begini sampai apa? Sampai kamu mengeluarkan semua kekuatanmu ketika kamu mengasihi. Sudah kasihnya itu tulus ditambah dengan kasih yang sungguh-sungguh. Berarti ada sesuatu yang ditekankan oleh Petrus di dalam bagian ini. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang kamu harus tarik dirimu itu. Sampai kamu itu merasakan capek, merasakan sakit. Itulah kasih yang sungguh-sungguh itu. Nah, ibu-ibu, kita lah kita bisa mengasihi dengan tulus tuh, ya, kasih yang dalam. Tapi sudahkah kita berusaha? Mengasihi orang itu kan perlu dengan usaha. Sudahkah kita sungguh-sungguh menarik semua otot kita itu untuk melayani Tuhan dan sesama? Dan yang ketiga, kata ini tidak ditampilkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris ada kata ini. Dikatakan apa? Milikilah. Nah, terjemahan ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris ada terjemahan kata having atau milikilah. Terjemahan ini, kata ini ditulis dalam bentuk present. Artinya apa kalau present? Terus menerus, menjadi sebuah kebiasaan. Jadi mengasihi orang itu bukan cuma kalau ada acara Natal kita bagi-bagi sembako, tetapi itu menjadi kebiasaan hidup kita, menjadi habit kita. Kalau kita belajar bahasa Inggris, tenses present itu ya adalah sebuah kejadian yang akan terjadi terus-menerus seperti kebiasaan. Misalnya, she always reads newspaper. Artinya apa? Dia selalu, berarti apa? Entah dia itu ada, tidak ada, dia pasti akan berusaha untuk mengadakannya supaya dia bisa membaca koran itu. Betul nggak? Itu artinya present. Meskipun kita sulit, meskipun kita susah, tetapi kita mau memiliki kasih yang sungguh-sungguh itu ketika kita melayani Tuhan. Gampang atau susah? Ibu-ibu, susah ya? Sama seperti kita gosok gigi kan? Gosok gigi itu sudah seharusnya dilakukan setiap hari, betul ya? Itu kebiasaan. Tapi ketika pulang capek, kita bisa aja ndak gosok gigi, betul ya? Berarti itu bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika dikatakan sebuah kebiasaan, tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, susah, menderita, tidak enak, tetap harus memiliki kasih. Dan gereja ini saya yakin, kalau memiliki kasih yang seperti itu, pasti akan bisa berkembang. Ya, ada seorang pendeta yang pernah khotbah di tempat saya menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu dia itu diundang hadir di dalam sebuah gereja. Dia melihat bahwa gerejanya jemaatnya 70, 80 begitu ya. Tetapi setelah 5 tahun langsung jadi 300, 400. Ya apa caranya?
Nah, jadi gini. Ya, pendeta ini bersaksi begini. Di gereja itu, jemaat itu dikasih tahu gini. Kalau kalian masak beras, sisakno satu genggam ini untuk disumbangkan ke orang lain. Ya, jadi setiap kali masak itu dia masak entah 3 takar, 4 takar, pokoknya nyisakan 1 genggam untuk diberikan ke orang lain. Jadi setiap kali masak, misalnya saya masak taruh sini, taruh kresek, 2 kali masak taruh gini, 2 genggam, 3 kali masak ya taruh genggam gini ya. Nanti minggu dibawa ke gereja, dikumpul. Dikasih no siapa? Kasih no jemaat yang kurang mampu. Setelah itu ya, wah dilihat kok antusiasnya banyak. Selain jemaat akhirnya bisa menolong siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya orang-orang itu merasa diberkati oleh kehadiran gereja. Dan orang-orang itu melihat kasih Tuhan melalui kehidupan anak-anak Tuhan ini. Dan mereka perlahan-lahan percaya dan datang ke gereja. Nah, pertanyaannya adalah, apa bentuk kasih yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Kita tidak memaksa orang yang terima beras itu pasti harus datang ke gereja, tidak perlu. Tetapi kalau memang dia tergerak hatinya, kita juga tidak bisa menolak dia untuk datang ke gereja. Seringkali gereja itu cuma jadi tempat untuk mengatakan kasih, tetapi tidak pernah mempraktekkan kasih yang nyata itu. Saya tantang ibu-ibu. Maukah kita mempraktekkan kasih itu? 1 genggam beras. Kalau di perkampungan dulu itu ya, di kampung saya itu namanya jimpitan, betul ya? Kita ngasih sak kaleng, nanti ada petugas RT ngumpulno, disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nampaknya sederhana. Bagi kita apa sih artinya segenggam ini, betul nggak? Wong kita makan bisa 3-4 takar, betul ya? Segenggam itu nggak ada artinya. Tapi itu sangat berarti bagi orang yang tidak bisa membeli beras. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan kasih yang kita bisa lakukan ketika kita mengaku sebagai seorang anak Tuhan. Maukah kita? Lupa lek ngono lak berasku cepet entek. Ya pasti. Lek ibu-ibu joko sak genggam gak cepet entek. Saya tak pengen belajar kepada ibu-ibu. Itu namanya berkorban. Biasanya sak bulan, sekarang ngadakno program ini, jadi ini 3/4 bulan sudah habis. Tidak apa-apa. Saya yakin Tuhan akan cukupkan. Ya. Maukah kita, pertanyaan terakhir, melayani dengan kasih yang sungguh-sungguh itu? Ingat, yang pertama apa? Kita hidup di dalam akhir zaman. Dan Petrus ingin supaya kita memiliki kasih yang sungguh, bukan kasih sembarang kasih, bukan kasih yang ngomong tok, bukan kasih yang cuma ngombes, ngomong besar, tapi kasih yang dipraktekkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, mengikut Dia, melayani Dia dengan kasih yang sungguh-sungguh. Amin, ibu-ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu supaya kami melayani Tuhan, melayani sesama kami dengan kasih kepada seorang dengan yang lain. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali melayani dengan motivasi yang salah. Kami seringkali tidak tahu bahwa kami hidup di akhir zaman.
Seringkali kami berpikir bahwa Tuhan itu masih lama datangnya. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa di dalam urgensi seperti inilah kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kami diminta untuk melayani Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh, yang harus senantiasa kami miliki di dalam kehidupan kami. Tolong mampukan kami manusia yang lemah, terbatas, dan berdosa ini, supaya kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, hari ini saya dititipi ya, ini hadiah ya. Jadi ini diberikan kepada ibu-ibu yang nanti berhasil menjawab pertanyaan ya. Salah enggak apa-apa, salah enggak disuruh beli lagi kok ya. Kalau yang benar itu nanti dapat hadiah. Pertanyaan yang pertama ya. Kapan sih apa yang menjadi tanda akhir dari zaman itu? Jadi akhir zaman itu dimulai dari apa sampai dengan apa? Boleh angkat tangan? Ayo. Akhir zaman itu dimulai dari peristiwa apa sampai dengan peristiwa apa? Ada yang tahu? Terlalu angel be ya. Ayo. Kapan akhir zaman itu? Sekarang ini akhir zaman? Iya. Nah, tandanya apa? Mulai dari peristiwa apa sampai dengan peristiwa apa? Siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. Nanti boleh milih dulu yang mana hadiahnya. Terlalu sulit ya? Ada yang bisa jawab? Oh, Bu Nancy mau angkat tangan. Boleh nggak, Ciswanto ya? Boleh, Bu Nancy kan juga ibu. Silakan, Bu Nancy. Kurang tepat. Sudah benar tapi kurang tepat. Ayo, siapa yang bisa memperbaiki? Kenaikan Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Betul. Ai, silakan maju Ai. Ya, kita dapat hadiah ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Ya, kasih ya. Yang dimaksud oleh Petrus dalam bagian ini adalah kasih yang seperti apa? Ya. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus. Iya, betul. Kita beri tepuk tangan ya. Kita sudah dapat 2. Ai, silakan maju. Mungkin pengurus akan menyerahkan. Sini, ayo. Ya. Nanti kalau udah mau bisa dikasih ke saya. Ini pendeta yang harapan ya. Tangan lagi, tangan. Ya, duduk di belakang. Gimana ibu-ibu, firman Tuhan indah sekali ya. Kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui hambanya. Tadi ya, saya duduk di sana, hati saya ditegur betul. Kita ini sangat mudah mengatakan kasih. Tapi apakah pernah dipraktekkan? Itu tadi saya ditegur, Tuhan saya duduk di belakang, betul ya. Cerita saya senang sekali. Saya setiap kali kalau sudah mendengar firman Tuhan, saya digerakkan hati saya pasti WA, terima kasih. Tuhan pakai hambanya, Tuhan pakai hamba pendeta Chandra ini lebih lagi bagus sekali ya. Dia menegur kita, Tuhan pakai supaya kita ini sadar semua. Ya ibu-ibu, kita biasanya hanya mendengarkan firman, kita kurang ya. Nggak pernah, itu apa betul ya firman itu untuk kita betul. Apakah kita sudah mempraktekkan kasih itu, kasih Tuhan Yesus? Kita ini seringnya gondok, titik gondok, gini gondok, salah ini salah. Terima kasih ya kepada siapa? Ibu-ibu, tadi siapa namanya? Loh,
Pendeta siapa? Nanti kasih hadiah. Loh. Nama lengkapnya? Nama koinnya, Mandarinnya. Dia sendiri ketawa di belakang. Aku DWE gak ru kok. Ya ibu-ibu, mari kita nanti ibu-ibu kalau sudah selesai, ibu-ibu bisa salaman Pak Chandra, tanya, Pak, nama itu siapa lengkap? Nama lengkap itu siapa? Bu dipanggil lagi penginjil lo ya. Ini sudah pendeta lo. Dia sangat rendah hati ya, baik sekali ya. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu sambil persembahan dijalankan. Ibu-ibu sudah mendapatkan ini semua. Nanti ya kita nyanyikan, kita merasakan tuh kasih Tuhan kepada kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Kita nyanyikan. Gampang lagu itu, semua pasti bisa menghafal. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan kita itu baik. Mari ibu-ibu kita memberikan apa yang kita dapat dari Tuhan ya. Berkat dari Tuhan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana. Saya mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Dengan hormat saya minta semua untuk mendoakan. Meti. Ya. Ibu Meti ya. Ya, Ibu Meti untuk mendoakan. Doa ya. 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 Ya, benar Tuhan. Ya. Ya, benar Tuhan Yesus. Ya. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu kenal siapa itu tadi, Ibu Meti itu? Hah? Kenal. Saya baru hari ini kenal. Ya saya tadi tanya, "Duh, kok ada yang cantik itu duduk di belakang itu siapa ya?" Nah, sekarang saya kembalikan kepada ketua. Nanti kita nyanyikan selamat datang kepada Bu Meti supaya Bu Meti nanti datang lagi ya. Ya, selamat datang ya. Ya, puji Tuhan kalau sore ini kita bisa mengadakan persekutuan di tempat ini, di mana tentunya semua ini adalah karena dukungan dari beberapa Bapak Ibu yang sudah rela datang melayani Tuhan, melayani kita sekalian
melalui persekutuan ini. Terima kasih pada Pendeta Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dan kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih juga kepada Bu Ili, sekalipun dia sudah emeritus ya. Emeritus dari pelayanan sementaranya, tapi dia masih tetap mau ambil bagian di dalam pelayanan, khususnya di dalam memimpin pujian ya. Setelah Ibu Ili tidak menjabat sebagai pengurus, dia malah lebih banyak yang memimpin pujiannya ya. Terima kasih kepada Bu Ili. Terima kasih juga kepada Bu Mecu yang juga sudah mengiringi kita di dalam memuji Tuhan sore hari ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kita hanya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bu Nancy ya. Kita melihat Bu Nancy sudah aktif ya untuk mengikuti acara persekutuan kita. Terima kasih, biarlah Bu Nancy boleh dipakai oleh Tuhan lebih heran lagi, lebih indah lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang tidak takut mati ya. Mereka masih tetap mau datang untuk mengikuti persekutuan ini. Meskipun virus ini masih ada ya, tapi sudah berkurang, tapi kita tidak takut karena kematian seseorang bukan di tangan virus, bukan di tangan kita, tapi semua itu adalah di tangan Tuhan. Kalau waktu Tuhan belum sampai, maka kita masih tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ya, terima kasih. Saya juga mengharapkan kiranya ibu-ibu sekalian bisa tetap aktif di dalam mengikuti persekutuan kita setiap hari Kamis. Ya. Ya, kita akan mengingat ayat hafalan kita. Ya. Yaitu di dalam, kita baca satu kali dulu ya. Kita baca satu kali, apabila ada ibu-ibu yang mau belajar untuk menghafal, silakan berdiri dan menghafalnya. Nanti pengurus akan mencatat nama ibu-ibu ya. Nah, nanti hadiahnya bukan pada hari ini, tapi nanti Desember baru diserahkan hadiah menghafal ayat Alkitab. Ya, kita akan baca ya bersama terlebih dahulu. Yohanes 9 ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu ya. Oke, mari apakah ada ibu-ibu yang mau mencoba? Ya, Indra. Ya, sudah. Oke, kalau sudah silakan duduk. Apakah masih ada yang lain mau belajar untuk menghafal? Baik, kalau tidak ada, kita akan teruskan bacaan kita. Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-7. Yohanes 9 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama ya. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dengan kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus.
Maka inilah mata orang itu, ia membasuh matanya, lalu kembali ke tengah mereka semua sudah melek. Ya, inilah ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang ya. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari ibu-ibu bersama kita berdiri, kita Mari ibu-ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita hari ini, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang telah menjadikan engkau menurut gambar dan rupanya, akan menjadikan engkau bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menguatkan hatimu, supaya engkau tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa beserta dengan ibu-ibu semua. Amin. Ya, silakan duduk.